Treng, treng, enakin aja. Lapor Mas Wapres, upaya pemerintah kikis feodalisme birokrasi. Coba ingat dan renungkan statement Presiden Prabowo Subianto yang ini. Jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Prinsip penting dari statement Presiden tadi ada dua, yakni mengikis birokrasi yang feodal dan tumpuan kerja dari pemerintah adalah kepentingan rakyat. Tentu dua prinsip ini juga dipegang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wapres Gibran membuat hotline dengan tema Lapor Mas Wapres dengan tujuan mengikis banyak birokrasi dan membangun kedekatan bersama rakyat. Banyak yang memuji dan tak sedikit juga yang mengkritik. Dekaminsi berposisi sebagai yang memuji dan setuju. Namun, mari mulai bahas dari yang mengkritiknya. Apakah kritikannya itu tajam dan memiliki argumen yang kuat atau hanya nyinyiran belaka? Setelah mengumpulkan beragam model kritik, ketidaksetujuan atas program Lapor Mas Wapres diantaranya ini. Pertama, potensi tumpang tindih dengan fungsi instansi lain. Argumen ini memiliki konsekuensi birokratis yang sangat ribet. Orang bisa menyelesaikan persoalannya melalui jalur dan tahapan yang sifatnya bottom up, terkadang memakan waktu. Namun, dengan program Lapor Mas Wapres, skema akan berubah menjadi top down. Maksudnya gini, Wakil Presiden akan tugaskan instansi terkait untuk segera selesaikan masalah yang dikeluhkan. Kedua, output dari program ini seperti apa? Tentu pertanyaan ini terjawab dengan keinginan Gibran untuk langsung bersentuhan dengan kementerian atau lembaga terkait yang dikeluhkan oleh masyarakat. Lagi pula, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Wakil Presiden yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni memperhatikan secara khusus menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Ketiga, skala prioritas apa yang nantinya akan ditangani dulu? Tentu seluruh aduan adalah prioritas, tapi tetap akan diukur mana penanganan yang akan diselesaikan langsung hari itu juga dan mana penanganan yang bisa diselesaikan bertahap. Seperti rumah sakit, korban kecelakaan dan orang terkena flu ya pasti beda. Jadi clear ya, kritiknya dapat terjawab. Nah, mari sekarang bicara keunggulan program ini. Di antaranya, 1. Mengikis feodalisme birokrasi. Kalau sedikit pakai teori dari Anthony Giddens, jadi pola struktur yang rigid bisa diubah dengan struktur yang diciptakan sendiri, sehingga fleksibel, apalagi ini demi kepentingan rakyat. Kedua, masyarakat lebih dekat dengan pemimpinnya. Nah, ini yang sering ditekankan oleh Presiden Prabowo, bahwa masyarakat jangan sampai merasa asing dan terkesan tidak tersentuh oleh negara. Negara harus hadir di setiap masalah yang dialami rakyat. Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden akan mengetahui mana lembaga yang selama ini tidak menjalankan tugas secara efektif. Jadi, program Lapor Mas Wapres ini kayak sidak lapangan secara tidak langsung. Jadi gimana? Sudah ada Lapor Mas Wapres. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa program Lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini, masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik, dan tentunya juga ya, kami lanjutkan, dan tentunya juga bagaimana penyelenggara negara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Serta yang paling terutama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan maksud tujuan dari Lapor Mas Wapres dari Mas Wapres ini adalah program pemerintah, yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada
Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah. Dan kami mau jelaskan kembali bahwa program ini bukanlah sebuah program yang terpisah berdiri sendiri dari sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa dan saat ini program tersebut telah terhubung dengan seluruh kementerian lembaga, ada 96 lembaga, ada 493 pemerintah daerah di Indonesia. Jadi, ini bukan satu-satunya kanal pelaporan, ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat program ini. Sehingga kemudian bisa juga tetap dilakukan. Jika kemudian masyarakat tadi bertanya bagaimana ketika kami yang ada di daerah tetap bisa melakukannya melalui lapor yang programnya juga sudah terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah. Dan tentunya program ini karena ini merupakan sebuah kebijakan publik yang merupakan kebijakan pemerintah, tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya Pemirsa, layanan lapor Mas Wapres yang dibuka Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akankah konsisten dalam melayani aduan masyarakat? Kami bahas pada sore ini bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, dan juga sudah bergabung Mas Ahmad Khoirul Umam selaku Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu keduanya. Saya mau ke Mas Hari terlebih dahulu. Langsung saja Mas Hari, ini ide murni dari Mas Wapres atau bisikan dari bapaknya Pak Jokowi karena pernah juga melakukan hal yang sama ketika menjadi gubernur? Ya, terima kasih Mas Herano. Di awal ini kami mengucapkan duka yang mendalam ya untuk saudara-saudara kita ya menjadi korban di tol ya. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati di musim hujan. Terima kasih pertanyaannya. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, adalah sebuah kesatuan. Jadi, salah satu prinsip utama dalam pelayanan publik ini adalah harus terintegrasi. Jadi kami ulangi, salah satu prinsip utama dalam pelayanan publik harus terintegrasi atau dalam sebuah kesatuan layanan. Tidak terpisah, tidak parsial, tidak boleh parsial. Inovasi pelayanan publik harus terintegrasi. Nah, program Lapor Mas Wapres ini sudah terintegrasi dengan aplikasi lapor.go.id. Jadi ini semacam sistem pengelolaan pelayanan pengaduan nasional. Jadi laporan masyarakat, saudara-saudara kita melalui program Lapor Mas Wapres ini akan diteruskan pada kementerian lembaga terkait. Misalnya masalah tanah, itu akan diteruskan kepada Kementerian ATR BPN, kemudian kalau ada masalah sosial akan diteruskan kepada Kementerian Sosial. Namun ada juga beberapa pengaduan dari saudara-saudara kita yang langsung diberikan solusi oleh Bapak Wapres, Bapak Gibran, seperti ada masalah terkait dengan ada seorang ibu yang ijazah anaknya yang bisa diambil karena masalah ekonomi. Jadi program ini merupakan ya salah satu program Lapor Mas Wapres ini merupakan salah satu cara dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari saudara-saudara kita masyarakat Indonesia. Baik, ini kan layanan aduan masyarakat sebenarnya Pak Hari sudah ada ya lembaga yang mengatur hal tersebut. Sebut saja Ombudsman RI yang sudah berdiri melayani masyarakat untuk menerima aduan, termasuk juga KSP. Kantor Staf Kepresidenan juga sudah melakukan hal yang sama, tapi tidak berjalan baik. Bagaimana kemudian Istana bisa menjawab hal ini? Ya,
segala saluran pengaduan yang sudah ada tetap berjalan dan semakin kita optimalkan. Sekali lagi kami sampaikan, kata kuncinya adalah terintegrasi. Program Lapor Mas Wapres ini sudah terkoordinasi dan sudah berkoordinasi dengan KSP, dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, dengan Kementerian Sekretariat Negara. Jadi itu dalam sebuah kesatuan layanan, terintegrasi untuk tidak terpisah. Jadi harapan, laporan, aduan dari saudara-saudara kita tentang masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah tanah, itu dicatat, kemudian diteruskan pada kementerian lembaga terkait. Jadi ini sebuah kesatuan, tidak terpisah. Jadi dalam sebuah sistem yang dikelola dengan sangat baik. Dan dibutuhkan tentunya interaksi langsung ya antara Bapak Wapres dengan masyarakat. Ya, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setelah pelantikan juga langsung mengecek ke Merauke terkait dengan swasembada pangan. Jadi kita sangat beruntung mempunyai dua orang pemimpin, Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama bergerak ke lapangan, tidak hanya menunggu di belakang meja. Baik Pak Ari, artinya Pak Gibran, Mas Wapres sudah punya legasi begitu ya, SK yang akan diberikan Pak Prabowo kepada Mas Wapres untuk melakukan hal ini. Karena kalau kita lihat Pak, struktur pemerintahan, kementerian itu bertanggung jawab terhadap Presiden Pak, kepada Presiden bukan Wapres. Apakah SK ini ada nantinya? Kewenangan dari Wapres? Ya. Terima kasih Bapak Heranov. Hal ini sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran. Beliau mengatakan, Bapak Gibran mengatakan, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan oleh Bapak Wapres, Pak Gibran, di hadapan seluruh kepala daerah, seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Intinya dalam hal ini sudah sangat jelas, Pak Gibran mengatakan tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo, dan tidak ada program lain selain program dari Presiden Prabowo. Oke Mas Ari, saya juga ingin membacakan komentar netizen di media sosial ketika Pak Wapres posting hal ini di media sosialnya, mendapat komentar dari netizen yang mengatakan aksi Kamisan yang digelar setiap hari Kamis di depan istana itu saja tidak mendapat respon dari bapaknya sendiri, Pak Jokowi, Presiden ke-7. Apalagi hal ini akan nanti aksi Kamisan akan direspon juga oleh Pak Wapres. Ya, Bapak Presiden dan Wakil Presiden sudah berkomitmen untuk mendengarkan, kemudian mengetahui tentang berbagai aspirasi dari masyarakat. Tentunya nanti ada diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, dan kita sangat bersyukur untuk pertama kalinya negara kita hari ini sudah mempunyai Kementerian HAM. Dan kita berharap ini salah satu terobosan baru dalam pemerintahan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, dan Wapres kita, Pak Gibran. Kita harapkan penyelesaian berbagai masalah, tantangan terkait dengan hak asasi manusia, termasuk juga masalah-masalah sosial seperti kekerasan terhadap para saudara kita, para perempuan. Kemudian hak-hak asasi manusia lainnya dapat diselesaikan.